Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki pekan yang baru. Hari ini di Minggu Paskah yang ke-7, kita kembali akan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayat pertama sampai ayat ke-10. Marilah tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu, limpah rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami hari-hari ini dengan tetap bersyukur karena kami punya Allah yang baik. Saat ini ya Bapa, di dalam kerinduan kami untuk dilawat oleh firman-Mu, yang kami imani adalah tuntunan hidup sejati, kami datang memohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya kami dimampukan, dikuatkan, akal budi kami dibukakan, rasa kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi pendengar firman yang baik, bahkan terpanggil untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku,
dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia. Ada dua doa yang seringkali dipandang sebagai doa agung, dan itu dicatat di dalam Alkitab. Doa agung, saudara-saudara, karena memang diajarkan oleh Sang Maha Agung, oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang pertama, saudara-saudara, adalah doa Bapa kami. Saya yakin kita semua hafal, tapi hafalkan belum tentu juga kuat di dalam menghayatinya. Doa agung yang pertama, saudara, doa Bapa kami ini sebetulnya bukan doa yang kita harus maknai sebagai mantra, yang seolah-olah punya daya magis tersendiri. Doa Bapa kami sebetulnya, saudara-saudara, adalah sebuah model doa, sebuah pola doa. Model dan pola doa yang meluruskan doa-doa kita yang barangkali selama ini keliru. Kenapa keliru? Karena di dalamnya ada banyak kemunafikan, ada banyak kepentingan kita yang masuk ke dalam doa-doa kita. Lewat doa Bapa kami, kita menjadi mengerti bagaimana berdoa yang benar menurut kehendak Allah. Doa agung yang kedua, saudara-saudara, adalah doa yang baru saja kita bacakan tadi. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus yang diungkapkan sesaat sebelum dia ditangkap, lalu setelah itu disalibkan dan mati. Doa yang di dalamnya juga syarat dengan makna yang sangat berharga. Saudara, secara struktur, maka isi doa Yesus untuk murid-muridnya ini, saudara, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, saudara-saudara, adalah doa atau bagian yang mengungkapkan hubungan antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Hubungan yang kemudian diwarnai dengan jelas melalui kesetiaan Tuhan Yesus untuk melaksanakan misi yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Misi apa? Misi untuk memperkenalkan nama Bapa. Misi untuk menghadirkan pemahaman mengenai siapa Allah. Bagaimana karakter Allah. Bagaimana kehendak Allah, kehidupan yang kekal. Dan itu diperkenalkan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di tengah-tengah dunia. Dan itu diterima oleh banyak orang. Dan hadirlah buahnya, saudara-saudara. Apa itu? Buahnya adalah orang-orang yang percaya. Mereka yang menjadi murid-murid Yesus dan selanjutnya mengikuti jalan Yesus. Melakukan apa yang kemudian menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada rasul-rasul yang kemudian melanjutkan misi Yesus selanjutnya. Lalu bagian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah bagian doa yang kemudian merupakan permohonan Tuhan Yesus agar Bapa memberikan
kekuatan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, bagaikan seorang pelari maraton jarak jauh, manakala Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, maka tongkat estafet dari maraton itu harus diberikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa dunia membenci pemberitaannya, maka dunia pun akan membenci pemberitaan dari murid-murid yang akan melanjutkan apa yang menjadi tugas pengutusan yang Yesus lakukan. Pasti ada banyak tantangan, pasti akan ada banyak kesulitan. Karenanya Tuhan Yesus memohon agar Allah menjaga, agar Allah menolong, agar Allah menopang mereka. Lalu bagian yang ketiga dari doa ini menjelaskan mengenai bagaimana misi ini harus dilaksanakan bersama oleh murid-muridnya. Karena itu Yesus mengungkapkan permohonan agar murid-muridnya ini dipersatukan. Agar murid-muridnya ini melaksanakan misinya di dalam sebuah kebersamaan sebagai gereja Tuhan. Dan bagian doa yang keempat dari doa Yesus untuk murid-muridnya ini adalah agar murid-muridnya tetap berpaut dengan Allah Bapa dan dengan Tuhan Yesus sendiri. Agar hubungan itu tidak putus. Agar mereka tetap berada di dalam naungan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan Alkitab saat ini, maka sebetulnya ada ajakan bagi kita untuk kembali menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang menerima tongkat estafet berikutnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah lama mati, bangkit, dan naik ke sorga. Tugasnya, pengutusannya, pemberitaannya dilanjutkan oleh para rasul yang menjadi saksi dari setiap peristiwa-peristiwa iman, termasuk kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Para rasul juga kemudian sudah lama meninggal. Mereka telah menuntaskan tanggung jawabnya. Tugasnya dilanjutkan oleh bagian gereja yang lain, para penginjil yang telah memberikan dirinya dengan sepenuh hati untuk mengabarkan Injil Kristus itu. Namun saudara-saudara, para penginjil itu juga telah selesai di dalam tugas mereka. Mereka telah lama berpulang. Kini kitalah yang melakukan tugas itu. Tugas memberitakan Injil, saudara-saudara. Memberitakan Injil bukan dalam pengertian berkhotbah secara verbal. Tidak hanya dimengerti dalam arti sempit, saudara-saudara, melayani di dalam gereja Tuhan. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudara, memberitakan Injil dalam pengertian menghadirkan kebenaran dan keadilan Allah di tengah dunia ini. Menyebarkan kasih Allah kepada sebanyak mungkin orang. Dan sungguh lewat hidup yang selalu berpadanan dengan kehendak Allah, maka kita mempermuliakan Allah menjadi kebaikan bagi sesama. Ini bukan tugas yang gampang. Banyak orang Kristen yang menyerah. Atau kalau tidak menyerah, mengkerdilkan apa yang menjadi tugas pengutusan itu. Banyak orang Kristen yang gagal untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan. Seringkali kita kompromi dengan apa yang menjadi suara dan selera dunia ini. Kita tidak kemudian mampu menanggung resiko atau konsekuensi dari prinsip kebenaran yang kita tanggung. Karena kita tahu betul bahwa orang-orang bisa menjauhi kita. Bahwa kita kemudian bisa kehilangan eksistensi kita. Orang tidak mengakui keberadaan kita, mungkin diasingkan. Mungkin dianggap berbeda, saudara.
Atau kita mengkerdilkan tugas kita dengan mengatakan kami minoritas. Jumlah kami hanya sedikit, apa bisa mengubah warna dunia ini? Lalu kita menyerah dan mengatakan ya sudah, melayani di dalam gereja, di tengah sesama orang Kristen, ya sudah cukup. Waktu-waktu yang lalu saudara, ada peristiwa di mana misalnya seorang pastor di Yogyakarta sana ditebas oleh pedang, dengan pedang oleh seseorang. Hati kita terluka, lalu kita katakan sebagai gereja, percuma sekarang beroikumene, percuma menghargai orang dari agama lain. Toh mereka pun tidak menganggap kita sebagai saudara. Hari-hari ini termasuk kita GKP masih ada gedung gereja yang tidak bisa digunakan untuk berbakti dengan bebas. Kita kemudian lalu berkata ya sudahlah, kita menyerah saja. Untuk apa lagi kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia? Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari doa Tuhan Yesus ini. Tuntaskan pekerjaan kita sebagai saksi Tuhan. Jangan menyerah, tetaplah setia. Saudara-saudara, menarik sekali pasukan yang sangat legendaris di tengah dunia ini, yaitu pasukan Romawi, punya tradisi khusus. Kalau mereka pergi berperang lalu menyerbu sebuah pulau, biasanya saudara ketika tiba di pulau itu mereka bakar kapal mereka. Maksudnya apa saudara-saudara? Supaya tidak ada pikiran bagi mereka untuk menyerah dan kembali ke tempat mereka berasal, kecuali setelah menang. Tuntaskan pekerjaan di tengah dunia, sekalipun dunia membenci. Dan yakinilah, doa Tuhan Yesus ini, yaitu Allah akan tetap menjaga, Allah akan tetap menaungi, Allah akan tetap menolong kita. Sehingga mungkin kita tidak mengalami bahagia dalam selera dunia, namun dalam kesetiaan kita, kita akan terus mengalami damai sejahtera Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah kiranya Engkau menolong menopang kami, sehingga dalam hidup kami selanjutnya, kami boleh betul-betul menyatakan diri sebagai saksi Kristus yang setia, menyatakan kebenaran dan keadilan Allah di dunia ini, tidak gentar, tuntas di dalam melakukan tanggung jawab, tidak setengah-setengah, karena kami percaya Allah menopang dan memelihara. Meskipun kami susah, kami mau tetap ikut Yesus selama-lamanya. Amin.